Bab 373. Dewa Perang yang Kuat. Aku dijebak oleh anggota keluarga Huang, kamu bahkan tidak meminta maaf, tapi malah mengancamku sebelum pergi. Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, kamu malah mempertanyaanku apakah aku akan membunuhmu sampai nafas terakhirku. Apakah ini gaya keluarga Huang dalam menangani sesuatu? Saat ini, beberapa junior dari keluarga kaya tercengang. Seorang pemuda yang berasal dari generasi yang sama dengan mereka berani menghadapi pewaris keluarga Huang. Jangankan mereka, bahkan kepala keluarga mereka tidak berani bernafas di hadapan Jason Huang. Ketua Asosiasi Seni Bela Diri Cabang Provinsi Jiangping, Yoshi juga tampak terkejut. Meskipun dia yang memaksa Jason Huang untuk pergi, dia juga tahu diri. Alasan mengapa dia bisa memenangkan konfrontasi ini bukan karena keluarga Huang terlalu lemah. Itu karena Provinsi Jiangping memiliki asosiasi seni bela diri. Jika ingin membandingkan status dengan Jason Huang, Yoshi memang kalah. Lagi pula, asosiasi seni bela diri hanya sedikit lebih kuat dari keluarga Huang. Jason Huang adalah pewaris keluarga Huang dan Yoshi sendiri hanyalah salah satu ketua cabang dari banyak cabang asosiasi seni bela diri. Jika kamu berani menginginkan minta maaf dariku, kamu mencari kematian. Jason Huang tertawa karena marah dan seluruh tubuhnya penuh dengan amarah. Sayangnya, aku suka melawan orang. Karena kamu tidak mau meminta maaf, aku hanya bisa memaksamu untuk meminta maaf. Jerry yang berkata dengan tenang. Apakah bocah ini gila? Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Yuan, dia tetaplah anak yang ditinggalkan, dan Jason Huang adalah calon kepala keluarga Huang. Apa yang akan dilakukan bocah ini untuk melawan calon kepala keluarga Huang? Kurasa hari ini, bocah ini benar-benar akan kehilangan nyawanya di sini. Seluruh suasana menjadi ribut dan tidak ada yang optimis terhadap Jerry Yang. Jerry yang berpura-pura tidak mendengar mereka. Bagaimana mungkin orang lemah dapat memahami ambisi dari orang kuat? Dia benar-benar tidak menganggap serius keberadaan keluarga Huang, apalagi pewaris keluarga Huang. Selama dia mau, dia bisa langsung menjadi kepala keluarga Yuan. Terlepas dari status penjaga perbatasan utara, Jason Huang tidak memenuhi syarat untuk membandingkan status dengannya. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan membuatku meminta maaf. Jason Huang tersenyum menghina dan amarahnya hampir membuatnya kehilangan kendali. Sebagai pewaris keluarga Huang, ketenangan adalah suatu keharusan baginya. Menghadapi kenyataan bahwa putranya terbunuh, dia mampu mengendalikan emosinya, tapi saat menghadapi Jerry Yang, aura kekerasan di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan meletus lagi. Tuan Jason, kamu pergi dulu. Saat ini, pengawal parubaya di belakang Jason Huang tiba-tiba berkata dengan serius. Saat ini, dia maju selangkah dan melindungi Jason Huang di belakangnya. Pengawal dengan indera tajam merasakan aura bahaya dari tubuh Jerry Yang. Dia juga tidak percaya diri untuk menghadapi Jerry Yang. Mendengar apa yang dikatakan pengawal itu, hati Jason Huang bergetar dan merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Jerry yang kuat, dia masih tidak bisa menerimanya, bahkan pengawalnya mungkin bukan lawan Jerry Yang. Orang yang dapat dipilih sebagai pengawal Jason Huang tentu saja tidak lemah. Siapa yang bisa melindungi orang yang ingin aku bunuh? Jerry yang sangat mendominasi, kakinya tiba-tiba bergerak dan sosoknya berubah menjadi bayangan. Pada saat ini, Yoshi yang duduk di kursi VIP, tiba-tiba berdiri dengan terkejut. Pada saat yang sama, semua orang di aula konferensi juga berdiri dengan kaget. Jason Huang merasakan ada rasa penindasan yang membuatnya tidak bisa bernapas dan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Sedangkan pengawal di sampingnya merasakan bahwa penglihatannya kabur dan tekanan ini membuatnya kekaburan di depan matanya, dan desakan paksaan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Berlutut. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin hingga membuat orang sesak napas. Jerry yang berdiri di depan, suaranya terdengar seperti guntur yang menggelegar dan telinga Jason Huang berdengung kaget hingga dia hampir kehilangan kesarannya. Saat semua orang tercengang, Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan bahu Jason Huang.
Jason Huang hanya merasa bahunya langsung ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Bam! Jason Huang berlutut dengan tak terkendali dan rasa sakit yang menusuk membuatnya hampir berteriak kesakitan. Bam! Semua penonton terkejut. Semua orang membatu dan bahkan Yoshi tercengang saat ini. Bukannya dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Jerry Yang, tapi dia tidak berani. Jika dia melakukan ini, pasti akan terjadi peperangan di antara Asosiasi Seni Bela Diri dan keluarga Huang, dan konsekuensinya akan sangat serius, baik keluarga Huang maupun Asosiasi Seni Bela Diri tidak dapat menanggungnya. Namun seorang pemuda berusia 20-an benar-benar melakukan hal ini. Seberapa arogan memaksa pewaris keluarga Huang untuk berlutut. Apakah dia tidak takut balas dendam dari keluarga Huang? Joshua Guan dan Siddhartha Chen tampak gembira setelah mereka tertegun. Betapa hebatnya Jerry membuat pewaris 8 keluarga besar kota yang berlutut. Tampaknya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di negara ini, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Chokisu juga merasa terkejut, dia tiba-tiba mengerti mengapa keluarga Yuan datang ke Jiangsu untuk meminta Jerry Yang untuk menjadi kepala keluarga. Sebelumnya, dia khawatir Jerry Yang akan jatuh ke dalam perselisihan internal keluarga Yuan, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa berselisih dengan pemuda seperti itu di dalam keluarga Yuan. Namun, pemuda ini meremehkan posisi kepala keluarga Yuan. Susan yang duduk diam di sampingnya tampak berbinar dan kagum padanya. Ada berapa banyak orang yang begitu sombong di dunia ini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah berhubungan dengan pemuda yang luar biasa, dia mungkin tidak memiliki perasaan saat bertemu dengan talenta muda lainnya di masa depan. Bukan hanya Susan, ada banyak wanita cantik dari keluarga kaya di aula yang menatap pemuda di tengah aula dengan kekaguman. Lepaskan Tuan Jason. Saat itulah pengawal Jason Huang kembali sadar, wajahnya penuh ketakutan dan dia meraung pada Jerry Yang. Pergi. Jerry Yang memandangi pengawal itu dan meneriakkan kata, pergi, seperti serangan yang berasal dari lubuk jiwanya yang menyebabkan pengawal itu mundur beberapa langkah. Setelah pengawal itu berhenti, dia menatap mata Jerry Yang dan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Dia tiba-tiba memiliki ilusi bahwa itu sama sekali bukan mata manusia tapi mata iblis dari neraka yang dapat menghancurkan orang dalam sekejap. Pengawal Jason Huang dengan cepat menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani melihat Jerry Yang lagi. Adegan ini semakin mengejutkan semua orang. Hanya dengan satu kata bisa membuat master dari keluarga Huang mundur. Apakah dia benar-benar hanya seorang pemuda berusia 20-an? Jason Huang sudah pulih dari kelesuannya, dia ditahan dan berlutut di depan kaki Jerry Yang di depan umum, itu merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Meski dia merasa takut, wajahnya masih penuh amarah. Lepaskan aku, geram Jason Huang. Aku ingin kamu meminta maaf, jadi kamu harus meminta maaf. Jerry Yang berkata tanpa ekspresi. Setelah selesai berbicara, dia menggenggam 5 jari di bahu Jason Huang dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Krek. Suara patah tulang yang renyah tiba-tiba terdengar. Aula menjadi sunyi seketika. Suara patah tulang merangsang hati setiap orang. Ah! Detik berikutnya, Jason Huang menjerit kesakitan. Ketika semua orang melihat ke bahu Jason Huang, mereka melihat bahwa bagian bahu yang Jerry Yang tekan barusan sudah berdarah dan pakaian berwarna terang berlumuran darah. Darah yang mengejutkan serta jeritan Jason Huang mengungkapkan betapa sakitnya Jason Huang saat ini. Sekarang, maukah kamu meminta maaf? Suara Jerry Yang tiba-tiba terdengar lagi. Senyum di sudut mulutnya membuat orang ketakutan. Bersambung.